Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K Guru tahun 2022 ini. Di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya. Ini ada informasi terbaru ya, tentunya dari Kementerian ya Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, di sini ada juknis ya, ada juknis dan juga jadwal terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini. Nah, tentunya di sini kita akan membahas ya, ada kapan sih jadwalnya untuk rekrutmen, untuk jadwal lowongan kerja atau kapan formasi itu dibuka. Dan mungkin yang sangat penting itu adalah saat pendaftaran ya, tentunya bagi calon seleksi ya, atau calon yang akan mengikuti seleksi P3K Guru tentunya harus tahu ya, apakah mereka nantinya yang akan ikut daftar di seleksi P3K Guru apakah memenuhi persyaratan apa tidak. Terus yang berikutnya adalah untuk dua kategori pelamar ya. Di sini untuk P3K Guru ya, ini berdasarkan dari juknis yang terbaru ya, ataupun yang pernah kita sampaikan ya, bahwa tentunya Bapak Ibu guru harus tahu ya bahwa ada dua kategori pelamar di dalam P3K Guru ini. Dan yang terakhir nanti kita juga akan membahas terkait dengan pembuatan akun SSCSN ya, apakah semua harus membuat akun apa tidak. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan di informasi hari ini. Tapi seperti biasa teman-teman, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, seperti yang pernah kita sampaikan bagi Bapak yang nanti menginginkan ya, yang pertama terkait dengan Permendikbudristek ya nomor 349. Di sini tentang juknis pelaksanaan seleksi calon P3K Guru ya pada instansi daerah tahun 2022. Nanti silahkan download aja di laman resmi kita ya, mastiukade.com. Nah, berikutnya kita akan melihat ya, kita akan membaca kapan sih sebenarnya untuk jadwal-jadwal penting ya terkait dengan pelaksanaan P3K Guru tahun 2022 ini. Kita nanti tidak akan membaca semuanya teman-teman ya, kita akan melihat aja di poin-poinnya ya. Nah, hari ini teman-teman, jadi untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini sudah mengeluarkan ya surat edaran nomor keputusan ya nomor 349/P tahun 2022 ini terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, kita akan langsung fokus saja teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama yang perlu kita pahami adalah di sini ya. Yang pertama tentunya nanti di sini juga ada beberapa lampiran yang disertakan ya. Jadi kalau kita lihat di dalam diktum keempat ya, di sini untuk petunjuk teknis sebagai dimaksud dalam diktum ke-1 ini memuat terkait dengan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan wawancara, dan juga pengumuman hasil seleksi dan juga sanggah. Dan yang poin penting adalah di poin 5 ini ya. Jadi pelamar yang dapat melamar ya, jadi artinya pelamar yang dapat melamar untuk mengikuti seleksi sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru ya pada instansi daerah tahun 2022 ini terdiri atas dua kategori ya, yaitu yang pertama adalah pelamar prioritas dan yang kedua itu adalah pelamar umum. Nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya pelamar prioritas dan juga untuk pelamar umum. Nah, sebelumnya dari Menpan RB ya, itu kemarin sudah mengeluarkan ya terkait dengan peraturan menteri ya, ini pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 20 tahun 2022 ini tentang pengadaan P3K ya atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru ya pada instansi daerah tahun 2022. Yang mana memang di sini juga dijelaskan ya bahwa untuk seleksi P3K Guru ini ada dua kategori untuk pelamar ya. Jadi ada pelamar prioritas dan juga ada pelamar umum. Oke, langsung saja yang pertama kita latar belakang ya. Tentu kita tidak membaca latar belakang, nanti Bapak Ibu bisa dicek sendiri. Kita akan fokus di dalam poin-poinnya. Oke, yang pertama di dalam poinnya ya, di dalam poinnya kalau kita lihat langsung saja di dalam kategori pelamar ya. Jadi kategori pelamar yang pertama adalah pelamar prioritas ya. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan P3K ya untuk jabatan fungsional guru. Nah, ini
mendahulukan. Nah, ingat ya, mendahulukan pelamar prioritas sebagai berikut. Yang pertama, jadi pelamar prioritas 1 ya. Jadi untuk pelamar prioritas 1, jadi pelamar prioritas 1 ini merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas ya, atau mungkin teman-teman mengenalnya dengan yang sudah memenuhi passing grade ya. Nah, pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 ini dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah tenaga honorer kategori 2 yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang berikutnya adalah guru non ASN ya, yang memenuhi atau yang PG itu untuk jabatan tahun 2021. Tentunya untuk non ASN ya bisa di di sekolah-sekolah negeri ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah lulusan PPG yang memenuhi passing grade ya di tahun 2021, dan yang terakhir adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi jabatan P3K untuk tahun 2021. Yang kedua teman-teman, di sini ada pelamar prioritas 2 ya. Pelamar prioritas 2 ini merupakan tenaga honorer kategori 2 yang tidak termasuk dalam tenaga honorer kategori 2 pada kategori pelamar prioritas pertama. Dan yang terakhir, di sini adalah pelamar prioritas 3. Itu adalah pelamar prioritas 3 ini merupakan guru non ASN yang tidak termasuk dalam guru non ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan ya, mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Nah, ini biasanya seperti yang sudah pernah kita jelaskan ya, bahwa nanti tentunya ada beberapa mekanisme ya. Ada 3 mekanisme ya. Jadi ada 3 mekanisme ya. Yang pertama untuk seleksi ya guru ASN P3K di tahun 2022. Yang pertama tentunya ada prioritas pertama ya, yaitu ada penyelesaian terkait dengan yang sudah lulus passing grade. Yang kedua nanti ada seleksi kesesuaian verifikasi ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di guru honorer negeri maupun tenaga honorer kategori 2. Dan juga nanti ada di seleksi 3 nih yang termasuk yang tes ya. Jadi artinya nanti ada peserta dari guru honorer negeri yang kurang dari 3 tahun ya. Terus untuk yang kategori 2 ini yang mengajar lebih dari 3 tahun. Yang berikutnya adalah pelamar umum teman-teman. Jadi untuk pelamar umum ya di sini terdiri dari lulusan PPG ya yang terdaftar dalam database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek. Nah, yang terakhir adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Ini untuk kategori pelamar ya untuk seleksi P3K guru tahun 2022 ini. Oke, yang berikutnya di sini ada persyaratan pelamar ya. Untuk persyaratan ini kalau kita lihat tidak jauh berbeda ya dengan pelaksanaan di tahun 2021. Tentunya di sini ada warga negara Indonesia ya, terus usia paling rendah 20 dan paling tinggi adalah 59 tahun ya. Nah, ini saat pendaftaran, terus tidak pernah dipidana, ini sudah jelas ya. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas kemenangan sendiri dan seterusnya. Terus di sini ada tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, di sini poin 6 adalah memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah S1 atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Jadi nanti untuk P3K guru ya teman-teman, nanti ada juga namanya Permendikbud ya terkait dengan kualifikasi pendidikan yang linier. Yang poin 7 adalah sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang terakhir yang poin 8 ya, soal keterangan berkelakuan baik. Nah, yang terakhir yang 9 adalah bersedia ya ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Ini yang perlu kalian pahami ya, bahwa memang untuk ASN ya, baik itu PNS maupun P3K guru, yaitu tentu di poin 9 ini adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Karena tentunya nanti bagi yang tidak ada di sekolah induk ya, bisa saja dia harus harus melamar ya di sekolah yang ada. Oke, berikutnya selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan ya sebagai berikut. Yang tentunya untuk yang disabilitas ya, melampirkan surat keterangan dari dokter ya atau rumah sakit, menyampaikan video singkat menunjukkan kegiatan sehari-hari bagi pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Oke, yang berikutnya terkait dengan persiapan seleksi teman-teman, di sini adalah adanya pemetaan kebutuhan P3K ya. Ini tentunya untuk pemetaan ini memang sudah banyak yang dipetakan ya. Di sini nanti ada sosialisasi tentunya ini di setiap BKD ya atau mungkin BKPSDM.
ini tentunya sudah melakukan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan P3K guru. Nah, yang berikutnya di sini ada penetapan ya kebutuhan formasi P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, ini yang sementara ini ya memang ada beberapa daerah ini yang sudah mengumumkan untuk beberapa formasinya ya. Misalkan kalau kita kasih contoh, misalkan di sini untuk formasi ya, jadi untuk keputusan Menpan RB ya, di sini terkait dengan penetapan kebutuhan pegawai ya aparatur sipil negara ini di lingkungan pemerintah Kabupaten Pacitan ya, yang mana di dalam surat ini ya dari Menpan RB ini untuk Kabupaten Pacitan ini memang sudah menentukan formasinya. Kalau kita lihat di dalam lampirannya teman-teman, di sini dijelaskan ya, di sini ada lampiran keputusan Menpan RB. Lah di sini ada tenaga guru. Di sini memang ada alokasi P3K-nya. Jadi misalkan di SD Negeri 3 Jatigunung ya, di sini sudah ada formasinya ada 1. Dan seterusnya ya, di sini misalkan untuk SMP ya, di sini juga ada formasinya. Jadi memang untuk di tahap C ya atau penetapan kebutuhan ini memang ada beberapa daerah itu memang sudah menetapkan formasi-formasinya, sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa di cross check. Nah, terus yang berikutnya di sini ada pengumuman lowongan ya. Pengumuman lowongannya adalah untuk jabatan-jabatan seperti yang sudah kita jelaskan. Mungkin di sini ya, seperti misalkan di SD Negeri 1 Ngromo ini membutuhkan seorang guru kelas ya. Di sini ada guru kelas atau alokasi kebutuhan P3K-nya misalkan ada 1. Ini untuk pengumuman lowongan. Nah, nanti untuk pengumuman lowongan itu akan disampaikan ya di laman resminya guru.ppk.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu guru bisa cek aja ya di laman resminya di sini ya, guru.ppk.kemdikbud.go.id. Terus untuk kepanitiaan seleksi tidak perlu kita jelaskan, tentunya ada Panselnas ya, yang mana terdiri dari beberapa unsur ya. Tentunya ada Kemendikbudristek, ada BKN dan seterusnya ya. Di sini untuk kepanitiaan tidak kita jelaskan teman-teman, karena tentunya ini teman-teman sudah memahaminya ya. Terus ini ada di instansi daerah ya, tentunya di sini ada kepala BKD ya, ada Badan Kepegawaian Daerah ataupun mungkin BKPSDM ya dan seterusnya. Terus untuk terkait dengan pelamaran ini juga yang penting ya, ini pelamar sebagaimana dimaksud bab 1 huruf C ini melakukan pelamaran seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional melalui portal nasional pada laman resmi BKN ya, yaitu di sscsn.bkn.go.id. Nanti seperti biasa ya teman-teman bisa mengunjungi di laman resminya sscsn.bkn.go.id. Tetapi untuk saat ini ya memang belum ada informasi terkait dengan pelaksanaan ya pembukaan di seleksi P3K guru tahun 2021 ini. Nah, yang menjadi poin penting teman-teman terkait dengan SSCSN itu adalah pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru ya. Terus pelamar yang telah memiliki akun ya, jadi artinya bagi Bapak Ibu guru yang kemarin sudah pernah mengikuti seleksi P3K di tahun 2021, nah ini dapat melakukan pengkinian ya atau update data akun pada portal nasional. Jadi artinya bagi Bapak Ibu guru yang kemarin sudah pernah mengikuti P3K guru ya, itu tidak perlu membuat akun lagi di laman SSCSN ya. Tetapi di sini hanya untuk mengupdate data saja. Nah, di sini untuk bagi pelamar yang belum memiliki akun ya, jadi yang belum pernah mendaftar, nah ini wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan nick yang terintegrasi dengan data Dukcapil pada portal nasional. Yang berikutnya adalah pelamar pengunggah akun, pelamar telah memiliki akun dan seterusnya. Ini adalah untuk teman-teman yang belum pernah mengikuti atau mungkin yang masuk di dalam kategori pelamar prioritas umum ya. Terus yang berikutnya di sini teman-teman lah, ini yang nanti kita tunggu, yaitu adalah pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan akademik ya dan atau sertifikat pendidik. Nah, ini berdasarkan surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 4757 dan ini terkait dengan linearitas teman-teman ya. Kalau mungkin di tahun sebelumnya ya, kalau kita cek di dalam di dalam linearitas ya, di sini nih kemarin ya untuk Kemendikbudristek itu juga pernah mengeluarkan ya terkait dengan linearitas. Nah, ini ada linearitas teman-teman ya. Ini untuk yang PPG, di sini untuk linearitas. Nah, ini ya kualifikasi pendidikan untuk P3K. Ya, di sini ada namanya surat edaran dari Dirjen GTK teman-teman. Ini terkait dengan linearitas ijazah dan serdik untuk seleksi P3K guru tahun 2021. Tetapi seperti yang sudah kita jelaskan ya, jadi nanti ada linear ya. Kalian itu
program studi S1-nya apa ataupun ijazahnya apa, nanti bisa melamar di mapel-mapel apa dan juga di jenjang apa ya. Nanti teman-teman bisa cek di laman resmi kita. Nah, tetapi nanti untuk tahun 2022 nanti akan ada surat edaran terbaru ya, jadi terkait dengan linearitas. Terus pelamar mengisi data pada portal nasional, pelamar mengunggah dokumen persyaratan dan seterusnya ya. Di sini tentunya ini adalah data-data nanti yang diupload di akun SSCASN. Terus yang berikutnya teman-teman kita cek ini terkait dengan ketentuan seleksi teman-teman ya, bahwa untuk pelamar prioritas 1 ini menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kota penetapan kebutuhan P3K guru ya. Nah, di sini apabila guru apabila masih tersedia kota penetapan kebutuhan untuk guru setelah penempatan pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian ya bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 dan guru non ASN yang belum ditempatkan tempat tugasnya dan di sekolah lain. Di sini apabila masih tersedia kota penetapan kebutuhan nanti akan dibuka kembali teman-teman ya. Jadi nanti untuk selanjutnya dilaksanakan seleksi cat bagi pelamar umum. Jadi nanti kalau masih ada kalau masih ada kota ketika sudah prioritas 1, 2, 3 selesai teman-teman. Terus yang paling penting di sini ada rencana penjadwalan seleksi ya calon P3K guru ya. Di sini ada jadwalnya teman-teman. Di sini ada rencana jadwal seleksi. Yang pertama nanti ada pemenuhan kebutuhan di sini April 2022, sosialisasi pelaksanaan ini sudah ya. Jadi sampai saat ini memang masih di tahap sosialisasi pelaksanaan. Di sini ada penetapan kebutuhan formasi seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Di sini ada kita kasih contoh misalkan yang di Kabupaten Pacitan sudah menetapkan untuk formasi P3K gurunya. Terus ini ada pengumuman lowongan ya. Di sini ada September sampai Oktober 2022, pelamaran September sampai Oktober. Di sini ada seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi. Ya, ini ada masa sanggah ya, ada pengumuman sanggah. Terus penempatan ya, di sini poin 10 yang paling penting yang mungkin ditunggu-tunggu ya, itu adalah penempatan bagi pelamar prioritas 1 ya. Di sini adalah bulan Oktober 2022. Nanti untuk tanggal pastinya nanti kita akan tunggu bersama-sama. Dan seterusnya teman-teman di sini ada masa sanggah ya, di sini ada pengumuman hasil seleksi kompetensi ya bagi pelamar umum. Terus di sini tentu untuk pengumuman hasil sanggah seleksi untuk pelamar prioritas 2 dan 3 dan seterusnya ya. Terus yang berikutnya pelaksanaan seleksi administrasi ini tentunya di sini kalau kita lihat tentunya sama ya. Jadi untuk seleksi administrasi tentunya ada persamaan data ya. Jadi ada pencocokan data apakah datanya sama apa tidak dan seterusnya tentunya tidak kita bahas teman-teman. Oke, yang berikutnya teman-teman di sini untuk mungkin yang penting adalah di sini teman-teman ya, ada namanya pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas ya. Nah, di sini tentunya kalau kita lihat teman-teman data pelamar prioritas 1 ya, di sini tentunya digunakan seperti yang sudah kita jelaskan yaitu adalah untuk tahun 2021. Nah, di sini tentunya untuk ketentuan penempatan ya. Jadi mekanisme penempatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut ya. Di sini untuk penempatan bagi pelamar prioritas 1 dilaksanakan berdasarkan urutan kategori ya. Yang pertama adalah tenaga honorer kategori 2, guru non ASN, lulusan BPG dan guru swasta. Dan tentunya nanti jika nilainya itu sama ya, artinya ketika kategori pelamar prioritas 1 itu ada nilai yang sama atau nilai totalnya hasilnya sama, maka nanti akan diurutkan ya berdasarkan nilai yang paling tinggi ya dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosiokultural, nilai wawancara dan juga usia. Nah, terus tentunya di sini yang perlu dipahami adalah penempatan untuk prioritas 1 itu menggunakan hasil nilai PG di tahun 2021 yang dilakukan dalam 2 kali seleksi, yaitu seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Nah, di sini apabila pelamar mengikuti kedua seleksi tersebut, ya ini dapat menggunakan ketentuannya sebagai berikut, ya ini ya. Jadi apabila pelamar jabatan yang sama ya di seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka penempatan akan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi ya. Nah, ini juga sama sudah pernah kita jelaskan teman-teman ya. Paling penting itu adalah pelamar prioritas 1 akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing apabila ini teman-teman ya. Jadi jika tersedia penetapan kebutuhan sesuai sertifikat didik kualifikasi pendidik yang dimiliki. Nah, dalam hal ya jumlah pelamar prioritas 1 lebih besar ya. Jadi artinya jumlah pelamar prioritas 1 lebih besar dibandingkan dengan jumlah penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka urutan penempatan dimulai dari pelamar dengan nilai tertinggi
sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B. Nah, apabila tidak terdapat penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka pelamar prioritas 1 akan ditempatkan pada sekolah lain yang tersedia penempatan kebutuhannya. Nah, penempatan pelamar prioritas 1 pada sekolah lain sebagai menurut F tidak menggeser ya. Jadi guru non ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Nah, pertimbangan penempatan di sekolah lain sebagai yang dimaksud pada F dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut ya. Bagi pelamar tenaga honorer K3 guru non ASN dengan nilai tertinggi akan ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru terendah. Bagi pelamar lulusan PG dan guru swasta dengan nilai tertinggi akan ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru tertinggi. Nah, ini tentunya teman-teman seperti yang sudah pernah kita jelaskan di sebelumnya teman-teman ya. Jadi memang tidak seluruh guru ya, tidak seluruh guru itu nanti yang sudah lulus PG tahun 2021 ini dapat diangkat pada tahun 2022 ya. Nah, ini teman-teman yang siap diangkat itu adalah 69% ya. Nah, ini siap diangkat di tahun 2022 dan tentunya yang belum mendapatkan penempatan ini masih banyak ya. Jadi masih ada 14% mendapatkan penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022. Nah, ini diharapkan dapat diangkat di tahun 2023. Nah, ini seperti yang pernah kita post di sebelumnya teman-teman ya. Di sini ada namanya ini ya, formasi P3K guru tahun 2022 di daerah dengan kuota formasi yang lebih besar dari peserta lulus PG 2021. Mungkin nanti kalau kita lihat di sini ada kuota formasi lebih besar ya dari peserta lulus PG 2021, ini mungkin nggak ada masalah teman-teman ya. Tetapi yang mungkin yang akan menjadi masalah itu adalah dengan daerah yang tidak memiliki peserta lulus PG karena tidak mengusulkan formasi. Lah ini tidak memiliki lulus PG juga tidak jadi masalah. Tetapi mungkin yang menjadi masalah itu adalah ketika kuota ya. Nah, ini ya, daerah dengan kuota formasi 2022 ini lebih kecil dari peserta yang lulus. Jadi artinya yang lulus itu lebih banyak daripada kuota yang ada. Itu teman-teman ya. Jadi terkait dengan juknis terbaru ya, terkait dengan pelaksanaan P3K guru di tahun 2022, nanti teman-teman bisa di cross check ya, bisa dipelajari terkait dengan penempatan ya untuk guru-guru swasta, penempatan untuk guru negeri dan seterusnya. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kita sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.